anak-anak, untuk mengingat kembali bahwa ada teks perguruan tinggi, maka dari itu Ibu ingin kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Dan jangan lupa besok ada acara rapat wali murid. Maka dari itu kalian jangan lupa untuk memberitahu orang tua kalian masing-masing untuk datang ke sekolah. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Wah, ini sih definisi 4 sempurna. Iya nih, tadi pagi aku lagi memasak, jadinya masaknya kebanyakan. Kamu bawa bekal Mel, pasti dimasak dulu ya. Ya nih, ini ibu yang masak. Beruntung banget sih kamu tiap pagi dimasakin sama ibu. Maaf, aku gak bermaksud. Aku gak tahu kamu bisa main gitar. Kenapa kamu gak ikutan ekskul musik aja? Kamu Dinda kan? Aku Aldi dari PS 3. Kamu tahu aku? Di sekolah ini siapa sih nggak tahu Dinda? Kamu kan siswa paling berprestasi di sekolah. Aku gak sehebat itu kok. Soal tadi aku main gitar cuman iseng aja. Tapi dari dulu aku emang sering banget main gitar di rumah kakek aku. Mana ada iseng permainannya segitu bagusnya. Suara kamu itu enak banget tau buat didengar. Ya sebenarnya dari kecil aku emang suka main musik. Cuman Kenapa? gak apa-apa. Kalau kamu suka banget sama musik, gimana kalau kita nonton konser? Aldi, aku balik ke kelas dulu ya. Bye. Kayaknya gue jatuh cinta deh. Hah? Lu serius? Demi naon? Di, lu bilang mau jatuh cinta sama siapa? Kalian pada tahu Dinda gak sih? Oh, si bule jampang. Sembarangan aja lu manggil nama orang. Dinda. Susah gak sih kalau mau dapetin dia? Secara kan dia orang kaya, yakin sampean. Lu yakin suka sama dia, Di? Pikir-pikir lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Mak, besok ada rapat orang tua. Apa sama Emak bisa datang kan? Rapat naon? Kayaknya buat nentuin kuliah atau enggaknya deh, Pak. Soalnya kan sebentar lagi pendaftaran perguruan tinggi. Oh, gak usah datang aja. Itu kan buat yang kuliah aja. Lagi pula kamu gak akan kuliah kan? Apa besok mau ke sawah lagi? Jadi biar emak aja yang datang.
Selanjutnya Ibu Dara. Ibu Dara ada gak? Baik, dikarenakan Ibu Dara tidak ada, lanjut ke Ibu Nenek. Silakan. Jadi gini Bu, untuk Meli keputusannya gimana ya? Soalnya sayang jika Meli tidak melanjutkan kuliah. Secara dia kan siswa terbaik seangkatannya. Coba deh Ibu pikir-pikir kembali. Kasihan Bu, Meli ingin kuliah. Baik Bapak, untuk itu akan saya bicarakan kembali dengan keluarga saya. Terima kasih. Dinda. Iya Pak, ada apa? Kamu udah bilang kan sama orang tua kamu kalau hari ini ada rapat wali murid? Udah Pak, emangnya kenapa ya Pak? Kok gak ada satupun yang datang? Rapat ini penting loh buat masa depan kamu. Mama nggak datang ya Pak? Lain kali, pastiin kalau orang tua kamu bakal datang ya. Tadi gue lihat si Dinda di depan gerbang sendirian. Ngapain dia jam segini belum pulang? Kayaknya dia gak ada yang jemput deh. Soalnya rumah dia kan jauh dari sekolah. Gak ada tuh angkot yang lewat depan rumahnya. Mending lu anterin sambil PDKT-an. Ah, apaan sih lu pada? Udah sana, sekalian aja ajakin dia nonton konser. Kali aja kan ada peluang. Dinda, kamu belum pulang? Ini udah sore loh. Aldi, iya aku lagi nungguin banget jemput, tapi dari tadi gak bisa dihubungin. Gimana kalau aku aja yang anterin? Ayo. Ya udah deh. Meli, sini kamu. Ya, sebentar Pak. Kata Mak, tadi guru kamu bilang kamu pengen kuliah. Itu benar. Gak usah kuliah, mending kerja aja. Tapi Pak, Mel pengen kuliah kayak teman-teman yang lain. Saya pengen jadi animator pendidikan Pak. Buat apa? Apa gunanya jadi orang berpendidikan? Gak ada gunanya kamu sekolah tinggi-tinggi. Cewek itu ujung-ujungnya bakal sama, nikah kayak kakak kamu. Makasih ya udah anterin aku sampai rumah. Ya, sama-sama. By the way, kamu mau gak nonton konser bareng aku? Dinda, masuk. Berani pacaran kamu, Dinda? Apa sih, Ma? Dia tuh cuma teman aku. Berani bohong kamu. Apa sih, Ma? Oh, emang lu gak ngebolehin aku bajingan sama cowok? Kenapa gak mama aja yang jemput aku
melewati ujianmu ya Allah. Mel, kalau kamu banget kuliah, ayo lanjutin aja ya. Masalah biaya, biar nanti teteh cari sama suami teteh yang bantu cari. Meli fokus aja belajar ya. Teteh serius, biaya kuliah itu gak murah loh teh. Gak apa-apa Mel, asal kamu serius dan janji sama teteh kalau kamu gak bakalan ngelakuin kesalahan yang sama kayak teteh. Tumben banget aku ngeliat kamu ngelamun kayak gini. Dinda, Kenapa? Kok kaget gitu? enggak, cuma gak biasanya kamu mau ngajakin aku ngobrol. Kenapa emangnya? Ya, aku kira kamu orangnya sombong karena kan kamu dari keluarga kaya, pinter, kamu cantik, dan maaf loh, aku gak bermaksud. Gak apa-apa kok, sebagian orang yang gak kenal aku pasti ngiranya kalau aku gitu. Kamu sendiri, Din, rencana masa depan kamu gimana? Aku sih kayaknya gak punya masa depan, Mel. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku gak diizinin buat kuliah di jurusan yang aku pengen. Terus, sekarang kalian mau gimana? Maaf ya, aku gak bermaksud dengerin curhatan kalian, tapi ya emang kedengaran aja. By the way, soal masalah kalian, gue jadi inget sama salah satu buku yang pernah gue baca. Judul bukunya Tuntutan. Ceritanya soal manusia yang berusaha keluar dari lingkaran takdir yang udah ditentuin sama Tuhan. Aku tuh buku, emangnya gue peduli apa lu mau baca buku apa? Kita lagi pusing nih, lu jangan malah bahas buku-buku lu yang gak jelas itu. Ya, gue sih cuma ngasih saran aja ya. Kalau emang kalian punya tekad yang kuat buat mimpi kalian, kenapa gak kalian coba buat rubah takdir kalian? Rubah takdir? Iya, takdir yang ditentuin sama orang tua yang menurut kalian ngikat itu. Menurut gue itu bisa dirubah selama kalian berusaha buat lepasin rantai yang membelenggu kalian. Oh, dan yang terakhir, kalian harus tahu kalau masa depan kalian itu milik kalian, bukan orang tua kalian. Baru kali ini ucapan si sejarawan Stepi ini ada benernya. Mau nyoba? Ya, gue bakal nyoba sih. Gue bakal minta bantuan papa. Semoga papa bisa bantu. Aku juga gak bakal nyerah. Aku bakal mencoba. Mas Renata, Dara, aku mau ngomong sesuatu. Ini soal Dinda. Dinda cerita sama aku soal selama ini aku yang ngurus Dinda sendirian. Jadi aku yang berhak buat nentuin masa depannya. Dara, maaf. Mas bilang apa tadi? Aku tahu kamu marah. Aku gagal jadi suami dan ayah yang baik buat kalian. Aku tahu, tapi Dara, maafin aku. Aku gak bisa jadi yang kamu inginin seperti dari awal yang aku janjiin. Maafin aku, Dara. Aku gak mau Dinda berhasil sama kayak aku. Gimana pun aku mau dia jadi dokter biar kehidupan dia terjamin. Itu bukan mimpi dia, Dara. Itu mimpi kamu. Ya, itu memang mimpi aku. Mimpi yang seharusnya aku gapai kalau aku gak nikah sama kamu. Mas, aku rela ninggalin mimpi aku demi nikah sama kamu. Tapi mana kebahagiaan yang kamu janjiin, Mas? Tenang dulu, Dara. Aku tahu kesalahan aku lebih besar sampai kamu gak bisa maafin. Tapi jangan libatin Dinda. Biarin Dinda jadi apa yang dia mau. Apa kamu mau Dinda gagal menggapai mimpinya hanya karena ego kamu? Aku tahu aku gagal jadi suami buat kamu. Tapi jangan biarin aku gagal jadi ayah yang baik buat Dinda. Sekali lagi aku mohon, jangan paksain ego kamu ke Dinda. Baru pulang kamu. Dinda. Apa, Ma? Sini dulu. Kamu serius menjadi musisi? Itu yang sebenarnya aku pengen dari kecil, Ma.
Mama izinin kamu buat jadi musisi. Hah? Serius, Mah? Tapi dengan satu syarat. Apa, Mah? Dinda, dengar ini. Pendidikan dan percintaan gak akan pernah bisa jalan berbarengan. Mama gak mau kamu ketemu kegagalan yang sama kayak Mama. Jadi, kamu harus janji sama Mama buat gak pacaran dulu selama kamu kuliah ya. Iya, Mah. Makasih ya. Aku sayang Mama. Apa? Itu dia lagi ngapain? Meli lagi belajar buat tes perguruan tinggi, Pak. Apa? Tidak mohon sama apa. Tolong jangan libatkan Meli ke masalah aku, Pak. Aib aku, anak ini. Itu biar aku aja yang tanggung. Aku gak mau gara-gara kesalahan aku hidup Meli ikut hancur, Pak. Masa depan dia lebih cerah dari aku, Pak. Perjalanan dia masih panjang. Apa? Tolong izinin Meli kuliah. Dinda, sebentar lagi kita bakal lulus. Aku gak mau nyesel sebelum ngungkapin perasaan sama kamu. Dinda, aku tahu kamu mau ngelakuin apa, tapi untuk sekarang aku gak bisa. Untuk sekarang, Iya, kalau emang kamu beneran mau sama aku, tunggu beberapa tahun ke depan. Kalau udah waktunya, aku bakal kasih jawaban yang pasti buat kamu. aku bakal nungguin kamu, Dinda. Aku bakal memanaskan diri buat kamu.